Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom. Perkenalkan, saya Samantha Angel dengan NIM 22090150193 dari kelas G, Prodi Akuntansi S1, akan menjelaskan mengenai proses pengerjaan saya mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa mencakup lanjutan yaitu neraca lajur, laporan keuangan, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Baik, kita masuk yang ke pertama, yaitu neraca lajur. Yaitu neraca lajur berlian consulting atau bisa disebut kertas kerja per 31 Juli 2016. Kita isi dengan nomor akun yaitu kas dengan nomor akun itu nomor 11. Hasil akhir dari posting ke buku besar itu ditaruh di neraca saldo, yaitu di buku besar itu kas itu nilai akhirnya sejumlah 32.450. Maka kita taruh juga di kolom debit yaitu senilai 32.450. Dan begitu pula untuk piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, peralatan kantor, akumulasi penyusutan, utang usaha, utang gaji, dan sampai beban lain-lain, yaitu diisi di neraca saldo, yaitu yang dari buku besar, dan di jurnal penyesuaian diisi di kolom jurnal penyesuaian karena berasal dari jurnal penyesuaian. Lalu kita buat neraca saldo yang sudah disesuaikan, yaitu kas karena tidak ada di sini, jadi kita next. Kas berpindah, hanya kita pindahkan 32.450. Lalu piutang usaha kita pindahkan 16.450. Perlengkapan, karena perlengkapan di kolom neraca saldo itu di debit dan di jurnal penyesuaian itu di kredit, maka kita kurangkan karena debit dengan kredit itu dikurang. Jadi Rp3.800.000 dikurang Rp2.275.000 sama dengan Rp1.525.000. Selanjutnya, sewa dibayar di muka, yaitu senilai Rp4.800.000. Karena sama seperti akun sewa dibayar di muka, yaitu debit, dan di jurnal penyesuaian itu di kredit, maka kita kurangkan. Debit sama kredit kita kurangkan, yaitu senilai Rp2.400.000. Karena nominal atau nilainya lebih tinggi di kolom debit, maka saat pengurangan di neraca saldo disesuaikan juga ditaruh di kolom debit. Karena di antara ini dua, yang lebih tinggi nominalnya yaitu yang di debit. Lalu selanjutnya asuransi dibayar di muka senilai Rp4.500.000. Lalu ada di jurnal penyesuaian juga senilai 375. Karena lebih besar nominal yang ada di debit, maka kita taruh di kolom debit, yaitu senilai Rp4.125.000, yaitu hasil pengurangan dari debit dan kredit. Lalu peralatan kantor senilai 14 juta. Kita teruskan karena tidak ada di kolom jurnal penyesuaian, yaitu kita next langsung 14 juta. Sama debit dan di kolom debit tidak berpindah. Lalu akumulasi penyusutan, yaitu di kredit, maka dipindah lagi di kredit. Utang usaha senilai 1.300.000 di kolom kredit, maka kita taruh juga 1.300.000 di kolom kredit. Utang gaji, yaitu senilai 175.000 di kolom kredit, maka di neraca saldo disesuaikan juga ditaruh di kolom kredit, yaitu sama senilai 175.000. Lalu pendapatan diterima di muka senilai 5.500.000. Dan di jurnal penyesuaian itu
ada di debit senilai 2.750.000, maka kredit dan debit kita kurangkan, kita taruh di kolom kredit karena di kolom kredit lebih besar nominalnya, yaitu senilai hasilnya 5.500.000 dikurang 2.750.000, yaitu mendapatkan hasil 2.750.000. Lalu modal darah Mutia yaitu 45 juta, kita pindahkan lagi 45 juta. Lalu pendapat prive darah Mutia senilai 12.500.000. Kalau tidak ada, langsung dipindahkan di kolom neraca saldo disesuaikan, yaitu sama senilai 12.500.000. Pendapatan jasa senilai 41.600.000 di kolom kredit. Lalu yang di jurnal penyesuaian yaitu di kolom kredit juga ada senilai 2.750.000, maka kredit dengan kredit ini kita jumlah karena sama dari kredit, jadi kita jumlahkan 41.600.000 rupiah ditambah dengan 2.750.000 rupiah, yaitu mendapatkan hasil senilai 44.350.000 rupiah. Lanjut ke beban gaji dengan nomor akun 51. Di debit ada senilai 3.500.000 dan di debit pula yang di jurnal penyesuaian itu ada 175.000, maka debit dengan debit kita tambahkan, maka mendapatkan nilai nominal sebesar 3.675.000 rupiah. Lanjut ke beban sewa yaitu senilai 2.400.000 di jurnal penyesuaian kolom debit, maka kita pindahkan juga pula di debit, sama nominalnya senilai 2.400.000. Lalu di beban perlengkapan, di jurnal penyesuaian kolom debit ada senilai 2.275.000, maka kita pindahkan pula 2.275.000. Lalu di beban penyusutan, sama yaitu 750.000, kita pindahkan saja 750.000, sama di kolomnya debit dengan debit. Lalu juga beban asuransi dan beban asuransi itu 375.000, maka kita pindahkan pula sama di debit yaitu senilai 375.000. Nah, yang terakhir yaitu beban lain-lain. Beban lain-lain itu ada di debit, maka kita pindahkan juga di neraca saldo disesuaikan itu di debit. Senilai 1.400.000. Maka bila dijumlahkan neraca saldo yang disesuaikan dari penjumlahan dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian, maka didapatkan hasil yaitu senilai 94.325.000 rupiah, dan sama di kolom kredit yaitu senilai 94.325.000 rupiah. Maka sejauh ini di neraca saldo disesuaikan itu balance, jadi kita lanjut ke laporan laba rugi. Kita lanjut ke kolom laba rugi. Di kolom laba rugi ini diisi oleh akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. Baiklah, kita isi pendapatan jasa yaitu senilai 44.350.000 rupiah. Di kolom kredit kita pindahkan juga di sini di kolom kredit dengan nominal yang sama. Begitu pula dengan beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan, beban penyusutan, beban asuransi, dan beban lain-lain. Semua yang ada di kolom sini kita pindahkan ke kolom laba rugi karena merupakan akun nominal. Maka bila dijumlahkan memang hasilnya itu tidak balance karena belum tuntas, karena belum dijumlah, karena belum dikurang. Jadi yang di kolom laba rugi itu 10.875.000 rupiah dan di kolom kredit yaitu 44.350.000 rupiah. Maka bila kita kurangkan yaitu mendapat
33.475. Ini merupakan laba karena yang lebih banyak yaitu di kolom, karena nominal yang lebih banyak yaitu di kolom kredit, maka kita mendapatkan laba, kita taruh hasilnya, selisihnya yaitu di debit, karena kita laba. Lalu yang di kolom neraca yaitu kita isi dengan akun-akun real, yaitu harta, hutang, dan modal. Kita masukkan kas, piutang, perlengkapan, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, peralatan kantor, dan peralatan kantor kita taruh, kita pindahkan dari sini, dari akun, dari kolom neraca saldo disesuaikan, semua akun-akun real kita pindahkan ke neraca, yaitu senilai, ini dia, sama. Lalu begitu pula sebaliknya dengan akumulasi penyusutan, utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka juga termasuk akun real karena merupakan hutang kita terhadap pihak lain karena kita sudah menerima pendapatan atas jasa yang belum kita lakukan. Jadi itu termasuk akun real. Lalu modal juga kita pindahkan semua, yaitu dari kredit sini kita pindahkan ke kolom neraca, yaitu sama, yaitu di kredit dan nominalnya tidak berubah. Begitu pula sebaliknya dengan prive. Prive ini masuk ke akun real karena mengurangi modal, yaitu kita pindahkan di neraca saldo disesuaikan 13.500.000, lalu kita pindahkan juga sama di kolom debit yaitu 12.500.000. Lalu bila dijumlahkan semua dari atas ke bawah, maka akan mendapat nominal yaitu 83.450.000, dan di kolom kredit bila dijumlahkan semua akan mendapatkan nominal yaitu 49.975.000. Di kolom hasil dari di kolom debit dan kredit juga ini tidak sama karena memang bukan selisih, belum diselisihkan. Maka bila diselisihkan hasilnya yaitu senilai, kita taruh di kolom kredit yaitu senilai 33.475. Nah, bila kita lihat selisih dari kolom laba rugi dan neraca itu sama, berarti kertas kerja kita itu sudah benar karena selisihnya itu sudah sama, itu senilai 33.475. Maka kita totalkan semua saldo yang ada, maka mendapatkan hasil yang balance. Dan Berlian Consulting ini mendapatkan laba. Lalu kita lanjut ke laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi Juli 2016. Pendapatan jasa itu 44.350.000 rupiah, beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan, beban penyusutan, beban asuransi, dan beban lain-lain, semuanya kita jumlahkan menjadi totalnya, jadi kita kurangkan total pendapatan dengan total beban. Karena untuk mencari laba atau rugi kita harus menjumlahkan mengurangi pendapatan atas beban-beban yang ada. Maka hasil yang diperoleh yaitu laba, yaitu senilai 33.475.000 rupiah. Lanjut kita ke laporan perubahan modal. Modal darah Mutia per 1 Juli 2016 itu senilai 45 juta. Lalu laba tahun buku 2016 itu 33.475.000 rupiah. Lalu prive darah Mutia yaitu senilai 12.500.000 rupiah. Maka laba kita kurangkan dengan prive karena prive itu termasuk pengambilan dana pribadi ya. Pengambilan dana
untuk keperluan pribadi si pemilik. Jadi laba kita kurangkan dengan prive, mendapatkan hasil yaitu penambahan modal. Karena kita tulis penambahan modal karena kita laba. Jadi senilai 20.975.000 rupiah. Lalu modal ditambah dengan penambahan modal. Karena kita laba, maka modalnya itu ditambah dengan laba dikurang sama prive. Kalau kita rugi baru modal dikurang pengurangan modal. Nah, yaitu senilai 45 juta dikurang 20.975 mendapatkan total modal per 31 Juli 2016 yaitu senilai 65.975.000 rupiah. Kita lanjut ke neraca per 31 Juli 2016. Di sini ada aktiva lancar atau harta lancar, yaitu ada kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, lalu dijumlahkan semua sehingga mendapatkan total aktiva lancar senilai 56.950.000 rupiah. Lalu ada aktiva tetap. Aktiva tetap ini yaitu ada perlengkapan peralatan kantor, akumulasi dan akumulasi penyusutan. Maka kita kurangkan peralatan kantor dengan akumulasi penyusutannya. Kita kurangkan sehingga mendapatkan nominal 13.250.000. Maka bila dijumlahkan total aktiva lancar dengan total aktiva tetap, yaitu mendapat nominal sebesar 70.200.000 rupiah. Kita lanjut ke akun pasifah, yaitu ada utang dan modal. Pertama, semua utang, yaitu utang usaha, utang gaji, juga pendapatan diterima di muka, karena itu merupakan utang atau liabilitas kita terhadap pihak lain karena sudah menerima pendapatan atas jasa yang belum dilakukan, maka itu termasuk utang. Jadi dijumlahkan semua, utang usaha, utang gaji, dan pendapatan diterima di muka, kita jumlahkan sehingga mendapatkan total utang senilai 4.225.000 rupiah. Lanjut ke modal per 31 Juli 2016, yaitu yang sudah kita total di laporan perubahan modal, itu hasil akhirnya itu 65.975. Kita taruh yang di sini. 95.975. Nah, kita jumlahkan total utang dengan modal senilai yang mendapatkan hasil senilai 70.200.000 rupiah. Maka neraca saldo yang ada di akun aktiva dan pasiva itu balance, yaitu senilai 70.200.000 rupiah. Kita lanjut ke jurnal penutup. Pada tanggal 31 ada pendapatan jasa dengan ref 41 di kolom debit, yaitu senilai 44.350.000. Lalu ikhtisar laba rugi dengan ref 33 di kolom kredit, yaitu senilai 44.350.000 rupiah. Ikhtisar laba rugi yaitu senilai 10.875.000 rupiah. Beban gaji di kolom kredit senilai 3.675.000 rupiah. Beban sewa di kolom kredit yaitu senilai 2.400.000 rupiah. Beban perlengkapan di kolom kredit senilai 2.275.000 rupiah. Beban penyusutan di kolom kredit juga senilai 750.000 rupiah. Beban asuransi, beban lain-lain pula di kolom kredit. Lalu ikhtisar laba rugi senilai 33.475.000 rupiah. Modal darah mutia 33.475.000 rupiah. Lalu modal darah mutiara lagi yaitu senilai di kolom debit yaitu senilai 12.500.000 rupiah, dan prive darah mutia yaitu senilai sama yaitu 12.500.000 rupiah. Maka bila ditotalkan semua yaitu mendapatkan hasil 101.200.000 rupiah, sama dengan di kolom kredit yaitu senilai 101.200.000 rupiah. Maka di neraca saldo setelah penutupan kita masukkan akun kas,
senilai Rp32.450.000 di kolom debit, lalu piutang usaha senilai Rp16.450.000 di kolom debit pula. Perlengkapan senilai Rp1.525.000 di kolom debit, sewa dibayar di muka senilai Rp2.400.000 di kolom debit, asuransi dibayar di muka senilai Rp4.125.000 di kolom debit, juga peralatan kantor di kolom debit yaitu senilai Rp14 juta. Lalu ada akumulasi penyusutan, kita taruh di kolom kredit senilai Rp750.000, utang usaha di kolom kredit juga yaitu senilai Rp1.300.000, utang gaji senilai Rp175.000 di kolom kredit, pendapatan diterima di muka juga di kolom kredit yaitu senilai Rp2.750.000, dan terakhir yaitu modal Dara Mutia yaitu senilai Rp65.975.000 di kolom kredit. Maka bila dijumlahkan semua di antara kolom debit dan kredit, maka mendapatkan hasil balance atau hasil yang sama, yaitu mendapatkan total senilai Rp70.950.000 dan sama di kolom kredit yaitu Rp70.950.000. Demikianlah yang dapat saya paparkan atau jelaskan sedikit mengenai pengerjaan UTS saya mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa Berlian Consulting. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.